Selamat pagi, jemaat GKI Layur dan Bajeng Green Wisata yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Sapaan Pagi, hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022. Kita akan membuka Alkitab dan membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kita menjalani hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah batu peringatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mempunyai peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan kita yang sangat kita ingat dan tidak pernah kita lupakan. Misalnya saja, contoh gampang, kalau saudara punya sebuah usaha yang sudah saudara bangun sedemikian lama dari awal dan kemudian mengalami sebuah krisis keuangan. Terancam gulung tikar, namun kemudian Tuhan mengirim seseorang untuk membereskan masalah keuangan itu dengan pinjaman lunak jangka panjang. Tentu saudara akan ingat karena usaha saudara bisa bertahan dan tidak jadi gulung tikar. Atau bisa juga di dalam perikop yang akan kita baca ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Bagaimana mereka akan menyeberangi itu? Nah, ternyata Tuhan sendiri yang turun tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari yang baru, pagi hari yang indah ini. Kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami lebih diperkenan Tuhan. Kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Pimpin kami dalam perenungan kami ini, baik kami yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita untuk membaca Yosua pasal yang ke-4, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan, Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan yang diperintahkan Yosua.
Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkut tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang dan menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa orang Israel sekali lagi mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan cara-cara yang luar biasa, dengan mujizat yang dari Tuhan sendiri, yakni ketika kaki para imam pembawa tabut itu menginjakkan kakinya di sungai Yordan, maka sungai itu pun terbelah menjadi dua dan bangsa itu menyeberang di tempat yang kering di sungai Yordan itu. Tentu ini sebuah peristiwa yang sangat membekas di dalam hati orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan pada saat itu. Karena itu, peristiwa itu tidak boleh dilupakan. Peristiwa itu harus diingat. Sejarah keselamatan itu harus dipelihara. Untuk itulah maka Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya dibuat batu peringatan, agar nanti keturunan mereka yang tidak mengalami sendiri peristiwa itu bisa mengingat bagaimana Tuhan telah menuntun mereka dengan kuasa yang luar biasa, sehingga mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka selalu mengingat Tuhan dan mau taat dan tunduk pada perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, batu peringatan ini menjadi penting supaya perbuatan Tuhan, karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah dilupakan. Demikian pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu untuk membuat batu peringatan di dalam perjalanan hidup kita. Supaya segala kebaikan Tuhan itu, segala pertolongan Tuhan, segala campur tangan Tuhan itu tidak kita lupakan. Kita ingat terus-menerus. Sehingga ketika kita kembali mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, kita ingat iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan,
kita masih mempunyai Tuhan yang sama, yang menolong kita pada waktu yang lalu. Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita pada pergumulan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sesulit apapun, sepahit apapun. Terutama berkaitan dengan pandemi yang masih belum juga usai ini. Batu peringatan itu menjadi modal bagi kita untuk tetap terus melangkah dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga hati kita tidak terfokus pada kesulitan yang sedang kita hadapi, tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan yang telah terbukti menolong kita di dalam perjalanan sepanjang hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kita untuk semakin mengingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan, mengingat karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Jangan dilupakan kebaikan Tuhan, karena itu adalah modal bagi kita menjalani hari ini dan hari-hari ke depan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun kita memegang satu kepastian bahwa Allah yang sama yang menolong Yosua juga menolong kita di dalam menjalani hari-hari kita. Selamat menjalani hari ini dengan berkat, dengan pertolongan, dengan penyertaan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.